gangguan iblis. Kalau jin nggak ada yang mengganggu, Pak. Kalau jin itu nggak ada yang mengganggu, cuman apa, mengajak berbuat yang salah, membelokkan etikat keyakinan manusia. Ia dinamakan jin kafir. Jin kafir bagian daripada iblis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah. Semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan selawat tersebut kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian ilmu fikih materi kitab Fathul Qorib. Kita lanjut kemarin bab fardunya mandi, belum tuntas Pak ya, yang ketiga, bagian ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Kemarin fardunya mandi ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis yang ada di badan, yang ketiga meratakan air ke seluruh badan kita mulai dari atas sampai bawah. Yang ada di badan itu apa? Harus kena air semua, ila jami'is sya'ri wal basyarati. Jadi ke seluruh badan, situ ada rambut, yang ada di kulit, semuanya harus kena air. Di antaranya menyampaikan air pada anggota tubuh kita, menyiramkan air pada anggota tubuh. Wajibu dan wajib ghuslu ma dhahara, membasuh sesuatu
doharo yang kelihatan min somahai udunaihi dari kedua lubang hidung. Jadi di antaranya meratakan air ke seluruh anggota badan. Air itu harus sampai kemana? Termasuk wayajibu ghuslu madoharo min somahai udunaihi, membasuh kedua lubang hidung yang mana kulitnya yang kelihatan dari luar. Berarti yang kelihatan dari luar ini harus kena air, tidak usah dimasukin ke dalam kuping, nggak usah, malah jadi penyakit. Pokoknya yang harus disiram minimal supaya kena air gimana? Harus apa? Nah, digosok dengan jari kita masuk ke telinga. Termasuk wamin anfin, dan kedua lubang hidung. Kedua lubang hidung, apalagi kalau hidung ini sering ada kotoran, ada endapan ingus yang sudah mengeras barangkali, tuh yang kelihatan dari luar harus dikenain air. Wa min sukuki badanin, dan begitu juga di celah-celah badan. Apabila di badan kita ini ada celah-celah yang tidak bisa kena sentuhan air, bisa kena sentuhan air harus pakai apa? Pakai bantuan tangan. Ini juga harus kena air, harus sampai di situ. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal qalfati, wajibu dan wajib isalul ma'i, menyampaikan air, ilama terhadap sesuatu, tahtal qalfati yang ada di bawah kulup, lempitan kulit ya. Kulup ya, lempitan kulit, minal aqfali. Jadi lempitan kulit, mungkin kulit yang sudah seperti kita ini kulit ada mengkerut ya, sudah keriput ya. Semakin tua kan semakin kulit kena panas, energi kurang, akhirnya kulitnya ngeluntung. Kemudian ngeluntungnya itu sudah seperti tidak mau balik lagi. Nah, ini harus harus kena air, lipatan kulit itu harus kena air supaya mandinya sah. Wa ilama, dan air tersebut sampai kepada sesuatu yabtu yang kelihatan, min farjil mar'ati, dari aplat kelaminnya orang wanita, dari farjinya orang wanita, indaku dia ketika sedang duduk, ing liqadha'i hajatiha, karena lagi buang hajat. Ini juga jadi untuk kelamin wanita yang kelihatan dari luar apabila mereka duduk, ini juga wajib kena air. Jadi walhasil intinya harus dicebokin. Nah, seperti orang cebok itu harus kena air. Berarti kalau dia mandinya tidak duduk, asal walaupun sambil berdiri, asal kena air. Wa mimma yajibu ghusluhu, dan membasuh sesuatu yajibu yang wajib, ghusluhu almas robatu, yaitu tempat keluarnya kotoran, li'annaha tadaru fi waqti qada'il hajati. Begitu juga untuk kaum laki-laki kita semua, masrobatnya tempat keluarnya kotoran. Apabila kita duduk untuk kelihatan, diraba tangan kelihatan, itu wajib kena air. Fatasiru min dhahiril badani, karena itu bagian daripada
badan yang nampak dari luar, badan yang nampak dari luar, dan itu semua harus terkena air apabila kita sedang mandi, terutama mandi wajib. Nah, kalau mandi tabarut sih nggak jadi masalah. Ini yang menjadi masalah adalah mandi wajib. Itu hal-hal yang menjadi fardunya mandi. Ketika hal tersebut, ketika mandi harus terkena air semua. Kalau tidak terkena air semua, berarti mandinya tidak sempurna, tidak maksimal. Kalau tidak maksimal, mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, imbasnya kemana-mana. Wa sunanuhu, sekarang kita lanjut sunnahnya mandi. Wa sunanuhu, dan beberapa sunnahnya mandi ayil ghusli khamsatu asya'a, itu 5 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, pertama baca bismillah. Nah, ini sunnah untuk baca bismillah, ini sunnah. Kalau sunnah, kalau kita kerjakan mendapat tambahan pahala. Kalau tidak dikerjakan pun mandinya tetap sah. Berarti lebih utamanya, lebih sempurnanya membaca bismillah. Karena bismillah ini bagian daripada ayatun min ayatil Fatihah, berarti bismillah ini Quran. Kemudian kan ada pendapat kalau kita baca bismillah, katanya di kamar mandi nggak boleh baca ayat-ayat Allah, begitu kayak. Ini juga jadi perdebatan juga. Di kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah, tidak boleh zikir, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh baca bismillah. Itu lihat kondisinya Pak ya, lihatkan kondisinya. Kalau di kamar mandi itu emang niatnya dia buang hajat, itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh lagi nongkrong di tempat sambil baca bismillah, baca ayat-ayat Quran, kemudian doa-doa yang lain, itu memang tidak boleh. Karena ketika kita membuang hajat itu, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang di situ ada nama Allah, membaca Al-Quran. Boleh dibaca tapi hanya di dalam hati. Makanya ketika orang mau buang hajat, setelah buang hajat bacanya gimana? Alhamdulillah illadzi adzhaba anni, ya Allah engkau telah menghilangkan rasa sakitku. Gampangnya kan seperti itu. Bersyukur apa rasa sakitnya hilang, karena apa? Kotoran yang tersumbat di dalam sudah bisa keluar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau kotoran itu nggak bisa keluar dari perut, terjadi penyakit. Mungkin kita pernah alami buat anak-anak kita, ada yang nggak bisa sampai teriak sampai teriak. Itu merupakan apa? Gambaran itu menjadi penyakit. Alhamdulillah penyakit kotoran itu bisa keluar dengan izin Allah. Itu juga bagian daripada nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Membaca bismillah, jadi sunnah dianjurkan membaca bismillah di kamar mandi. Dulu kan orang mandi nggak ada di kamar mandi, mandinya di kali, di empang ya. Di kamar mandi kan baru orang-orang semakin kesini semakin modern mandinya di kamar mandi. Dulu nggak ada orang yang buang hajatnya di rumah. Buang hajatnya di mana? Di kali, di empang, di alas, di sawah. Nggak ada yang orang buang hajat di dalam rumah, nggak ada. Termasuk waktu dulu zaman kita di pondok,
Di pondok itu nggak ada WC, nggak ada WC Pak. WC-nya di sawah jauh. WC-nya di sawah jauh. Adanya untuk mandi kolamnya gede gitu. Ya, mungkin 10 kali 10 kali. Kalau 10 kali 10, 6 kali 2, panjangnya 6, lebarnya 2 meter. Lebarnya 2 meter. Kemudian disekat khusus yang untuk apa? Untuk mandinya Al-Mukarram kiainya. Sampai kiainya juga nggak ada kamar mandinya di dalam rumah, nggak ada. Kamar mandinya ikut nyampur dalam sama santri-santrinya. Itu ketika di kamar mandi lagi mandi, anak-anak santri ya sambil teriak, ada yang baca sholawat, ada yang melancarkan umpamanya lagi pelajaran qori, ngelancarin qorinya ya, ini lagu Bayati 1, Bayati 2, Husaini 1, Husain 2, Hijaz, kemudian apa Nahawan dan lain sebagainya, itu sambil teriakin di kamar mandi. Lagu Ras yang paling kencang itu ya, lagu Sika itu di kamar mandi. Itu terjadi sering. Itu kalau umpamanya itu dilarang, tidak boleh dengar kiai pasti dilarang. Karena apa? Itu haram. Ternyata tidak dilarang. Pak Munir dibantu itu, ntar takutnya khawatir kayak kemarin lagi Pak Junjung. Pak Junjung. Ya sih. Buktinya tidak dilarang. Ini menggambarkan bahwa apa? Membaca bismillah di kamar mandi enggak jadi masalah. Membaca Quran di kamar mandi tidak jadi masalah. Yang tidak diperbolehkan ketika pas lagi buang kotoran atau duduk jongkok di tempat buang hajat. At-tasmiyatu, membaca bismillah, karena membaca bismillah ini sangat penting. Termasuk fadilatu bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apa faedahnya? Fadilahnya membaca bismillah. Suara apa itu? Hah? Oh. Muqaddimatun fi kulli halin, pembukaan sebagai kata pembuka dalam segala hal. Bismillah ini untuk pembukaan dalam segala hal. Di antaranya pembuka segala hal, terutama setiap kita membaca Al-Quran, supaya baca bismillah. Soalnya kalimat bismillah, walaupun bismillah ini ayatun min ayatil Quran, bismillah ini bagian daripada ayatnya surat Fatihah. Surat Fatihah ada 7 ayat, termasuk bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa surat-surat yang lain ya, surat An-Nas, Al-Falaq, terus sampai surat yang ada 114 surat, semuanya diawali dengan, untuk di dalam mushafnya diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali dalam surat apa? Surat yang tidak memakai bismillah, surat At-Taubah juz 10. Surat At-Taubah juz 10, karena apa? Bismillahnya sudah di dalam tengah-tengah surat. Muqaddimatun fi kulli halin, karena lafal bismillah itu sebagai kata pembuka dalam segala hal, termasuk untuk mengawali apa? Membaca surat-surat yang lain. Ketika kita kemudian da'iyan fi kulli khairin, untuk sapaan dalam, untuk mengawali dalam setiap hal yang baik.
untuk mengawali dalam setiap hal yang baik itu supaya diawali dengan baca bismillah. Mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau minum juga baca bismillah, mau pakai baju pakai peci baca bismillah. Terutama untuk hal-hal yang penting. Kullu amrin dibalin, setiap hal yang baik, yang dimaksud baik itu hal baik yang penting. Kullu amrin dibalin, semua hal yang baik, hal yang penting, terutama hal yang lebih penting. La yubda'u, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan baca bismillah. Wawa abtar ay akto, yaitu terputus apa? Berkahnya. Berarti walhasil setiap kita mengerjakan sesuatu apabila diawali dengan bismillah, di situ akan berkah menyertainya. Sebaliknya kalau tidak diawali dengan bismillah, wawa akto, berkahnya kurang alias kurang. Di antaranya fadilahnya bismillah, qiraatul isti'adah, bacaan perlindungan. Bismillah ini bagian daripada apa? Bacaan untuk perlindungan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidak seorang hamba yang mengatakan membaca bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitanu, kecuali setan itu apa? Hancur. Kama yadubur risosu alan nar, sebagaimana timah itu dilebur oleh api. Bukan hanya air, bukan hanya roti, bahkan timah pun itu bisa hancur dengan api. Ini maksudnya bagaimana? Apabila kita membaca bismillah, ini setan yang akan mengganggu kita manusia itu dengan izin Allah, yadubus syaitanu, setan itu akan hancur. Setan akan hancur. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa, terutama untuk kaum wanita, barang siapa di antara kaum wanita ketika melepaskan baju di tempat yang tidak bisa dilihat orang, tapi di situ ada jin yang melihat manusia. Apabila seorang wanita melepas baju tanpa membaca bismillah, itu auratnya bisa dilihat jin secara jelas. Tapi apabila ketika dia melepas baju membaca bismillah, itu jin tidak bisa melihat. Jin tidak bisa melihat. Ini satru baini a'yunil jinni, menutup matanya jin, wa baina aurati bani adam, dan auratnya bani adam, idza wudi ahadun saubatan, ketika kalian melepas baju, ayyakula bismillahirrahmanirrahim, jika mereka dengan membaca bismillah. Berarti kalimat bismillah ini untuk apa? Nyiwer mata jin sehingga tidak melihat kita. Terutama karena jin itu suka melihat apa?
suka melihat aurat, terutama auratnya wanita. Ini suka jin. Makanya selalu diingatkan kepada anak-anak kita yang perempuan, istri kita apabila melepas baju di kamar mandi, di rumah ketika ganti baju selalu membaca bismillah. Man'us syaitani fit ta'am, untuk menghalangi setan mengotori makanan yang kita makan. Ketika kita akan makan, ya, hidangan sudah siap di meja, itu setan siap-siap ikut gabung, wah saya dapat jatah makan. Tapi apabila dibacakan bismillah, ya, setan tidak diizinkan oleh Allah. Karena apa? Allah mengizinkan makanan hidangan manusia, apabila tidak dibarengi dengan baca bismillah, setan boleh makan. Tapi kalau apabila orang itu membaca bismillah, setan tidak diizinkan Allah untuk bergabung ikut makan bersama orang tersebut. Nah, inilah pentingnya, itu hal sepele, tapi ini penting untuk kita. Yang kelima, termasuk faedahnya kita membaca bismillah, al-isti'adatu fil bait. Nah, perlindungan untuk menjaga aurat kita, perlindungan untuk makan kita, bahkan ini perlindungan fil bait. Kita minta perlindungan kepada Allah agar rumah kita dijaga dari setan jin yang berbuat jahat kepada orang yang ada di rumah tersebut. Nah, makanya dia sunahkan ketika kita masuk ke rumah selalu membaca bismillah, buka pintu assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita masuk rumah salam membaca bismillah, itu setan tidak mau ikut masuk ke dalam rumah, jin tidak mau ikut masuk ke dalam rumah. Makanya apabila orang tersebut masuk ke dalam rumah, ya belundang, ya tidak membaca bismillah, makanya juga tidak menyebut nama Allah, ini merupakan pesta untuk jin yang senantiasa mengganggu kita semua. Apabila orang tersebut masuk dalam rumah tanpa menyebut nama Allah, makan tanpa menyebut nama Allah, sehingga setan jin tersebut mengundang bala tentaranya, wahai temanku, kita malam ini bisa nginep di rumah ini, bisa makan di rumah ini, sekaligus bisa makan di rumah ini. Karena apa? Orangnya jauh dari menyebut kalimat Allah, jauh daripada zikir kepada Allah. Ini menggambarkan apa? Bismillah kelihatannya itu remeh, tapi itu kalimat yang sangat penting. Karena itu termasuk hal tadi, kullu amrin dibalin, segala sesuatu yang baik, yang penting, yang tidak diawali dengan baca bismillah, wa huwa abtarun ayyil aqta, yaitu kurang berkahnya. Di sunnahnya mandi yang pertama membaca bismillah, minimal bismillah. Masuk bahasa bismillahirrahmanirrahim dikurangin, tega amat Pak ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tapi redaksinya itu apa? Bismillahi. Ya. Itu berarti kemarin yang berkaitan dengan wa izalatun najasati in kanat
ala badani, menghilangkan najis yang ada di badan, termasuk kotoran-kotoran. Kalau kotoran itu di kuku, ya, kalau kotorannya itu min wasakin, min arokin, kotoran itu hanya endapan dari keringat, ya, endapan dari keringat, itu kalaupun setelah wudhu itu masih ada, itu enggak jadi masalah, kecuali kotoran itu dari tempat yang lain, habis garuk-garuk habis garuk-garuk pasir, garuk-garuk tanah, kukunya hitam, tidak dibersihin, itu bisa menghalangi air datang ke kuku. Tapi kalau kembali lagi, kalau tanahnya itu juga masih lembek, walaupun kelihatannya ada kotorannya, itu pasti bisa ditembus oleh air, kecuali kena cat, kena lilin, kemudian yang kutek itu untuk kaum ibu-ibu, itu harus dibersihkan dulu. Kalau item-itemnya karena hanya kotoran ini, min wasakin wa arokin, kotoran badan, keringat yang mendap itu masih bisa ditembus air, gak jadi masalah Pak ya. Nah, terus ini yang berkaitan dengan tadi baca Quran, baca bismillah di kamar mandi, di WC, ada pertanyaan? Ya monggo. Oh setan. Ya sambil minum kopinya. Gimana setan menggoda? Setan kan banyak Bang. Nah, oh. Setan ini apa? Karena setan ini adalah apa? Jadi anak cucunya iblis, ya, anak cucunya iblis. Iblis ini lebih cerdas, lebih alim daripada manusia, Pak. Lebih alim, lebih pintar daripada manusia. Seorang kiai, tapi ada jin yang lebih pintar daripada kiai. Makanya akalnya lebih jenius. Mungkin kita tahu asal mulanya iblis diusir dari surga. Karena apa? Karena mereka diusir dari surga, yaitu ada rasa kesombongan yang terus memuncak pada diri iblis, sehingga dia diusir Allah dari surga. Tapi setelah iblis diusir dari surga, ngayal dia, ngayal, ya Allah, biarpun aku usir dari surga, tapi izinkan saya tetap bisa mengganggu umat manusia sampai hari kiamat. Innaka minal mundhorin, panjangkan umur saya, innaka minal mundhorin, ya, diizinkan oleh Allah. Boleh mengganggu anak manusia, tapi yang bisa engkau ganggu. Yang tidak bisa engkau ganggu, jangan kau paksa. Nah, gitu Pak ya. Berarti kalau maunya Pak Eko bisa diganggu oleh iblis, diganggu oleh setan, itu berarti apa? Kita masih kalah dengan gangguan setan, gangguan iblis. Kalau jin nggak ada yang mengganggu Pak. Kalau jin itu nggak ada yang mengganggu. Cuman mengajak berbuat yang salah, membelokkan etikat keyakinan manusia. Ia dinamakan jin kafir. Jin kafir bagian daripada iblis juga. Kan ada jin yang Islam, kul uhiya ilayya annahustama'a nafarum minal jinni
Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ketika Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, jin ada yang mendengar, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Berarti kembali lagi, kenapa kalau ada setan mengganggu Pak Eko, setan mengganggu Pak Retno, setan mengganggu Pak Sukir, kembali lagi itu apabila kita jauh dari mengingat Allah, setan semakin dekat kepada kita. Apabila kita jauh dari Allah, setan semakin dekat kepada kita. Begitu sebaliknya, apabila kita semakin dekat kepada Allah, insya Allah setan akan jauh dari kita, gitu Pak ya. Kenapa setan menggangguin? Karena setan kan banyak Pak. Setan ini ribuan, dia nggak bisa mati, terus beranak terus. Matinya setan nanti kalau hari kiamat. Kalau hancur bisa. Hancurnya setan karena apa? Bacaan kalimat Allah seperti ini tadi. Ketika seorang hamba membaca bismillah, setan itu akan mengganggu. La illa dabas syaitanu, kecuali setan itu hancurnya tidak bisa mengganggu kita, orang yang selalu membaca bismillah, kita yang selalu membawa Allah, mengaitkan Allah kepada semua perbuatan kita. Itu Pak ya. Ya Pak Eko ya. Pas nggak kira-kira jawabannya? Maksudnya kalau keimanan seseorang kan beda-beda. Ya. Apakah setan yang tidak saya sama Pak? Makanya tadi setan itu lebih pintar daripada manusia. Kalau yang digodani orang bodoh, wah setannya nih yang ringan. Kalau yang digangguin orang pintar, setannya lebih pintar. Kelasnya beda-beda. Kalau yang diganggu orang awam, setannya setan awam. Kalau yang kelasnya kelas TK gitu ya. Kalau yang diganggu di orang yang pendidikan pintar, ya kelasnya setan yang berpendidikan yang lebih pintar gitu. Disesuaikan dengan apa? Dengan karakter orang itu. Tapi yang ganggunya secara pelan-pelan gitu Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi yang berkaitan dengan baca bismillah, ayat-ayat Allah, Quran di kamar mandi. Ada pertanyaan hal itu? Nah ini qala Imam Nawawi menyampaikan, Imam Nawawi ini apa? Ulamanya, termasuk ulama Jawa, An-Nawawi Al-Bantani, yang dulu pernah kita ziarah kemana itu Pak? Ziarah ke Banten ya? Kapan kita bisa ziarah lagi ini? Qala Imam Nawawi fit tibyani fi adabi hamalatil Quran. Imam Nawawi menyampaikan dalam kitab Tibyan yang berkaitan dengan adabnya dalam membawa Quran. I'lam anna qira'atul Qur'ani mahbubatun. Ketahuilah bahwa membaca Quran itu sangat baik, selalu dicintai Allah di mana saja, kapanpun saja. Ini menurut Imam Nawawi, baca Al-Quran adalah apa? Mahbubatun, perbuatan yang dicintai Allah, sangat dicintai Allah. Fi kulli halin au zamanin, di setiap waktu, setiap tempat selalu dianjurkan. Illa alal itlaq, itu secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu semua ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran itu kapan saja, waktunya di mana saja boleh. Illa fi ahwalin maksusatin, kecuali dalam hal-hal tertentu. Ja'a syar'u an-nahyu, karena agama datang memberikan apa? Datang menyampaikan pengertian
an-nahyu cuman ada larang anil qiraati dari membaca Al-Qur'an. Ada hal-hal yang khusus dilarang, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Termasuk yang pertama yaitu tadi inda qada'il hajati, ketika lagi buang hajat tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tidak boleh membaca Al-Qur'an. Imam Syafi'i membaca Al-Qur'an ketika buang hajat hukumnya haram. Termasuk larangan membaca Al-Qur'an ketika sholat untuk seorang makmum dalam sholat jamaah, ketika ruku, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, makruh, tidak boleh membaca Al-Qur'an selain berdiri membaca Fatihah. Bahkan ketika lagi rakaat awal, rakaat kedua, ini makmum apabila membaca Quran hukumnya makruh, tidak dosa tapi makruh berarti kan dibenci. Setelah baca Fatihah dianjurkan mendengarkan imam membaca surah. Dianjurkan imam mendengarkan imam membaca surah. Kalau membaca Quran surat berikutnya hukumnya makruh menurut Imam Syafi'i. Kalau dalam sholat yang siri, sholat zuhur, sholat asar, ada yang mengatakan boleh membaca surat, ada yang tidak, tetap hukumnya makruh. Masuk ya? Berarti untuk sholat jamaah yang sifatnya jahar, maghrib, isya, subuh, untuk makmum cukup membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah dianjurkan untuk mendengarkan imam membaca surat-surat berikutnya. Kalau kita membaca surat-surat pendek malah hukumnya makruh, dilarang, tidak boleh. Termasuk tempat yang khusus tidak boleh membaca Al-Qur'an adalah ketika khotib sholat Jum'ah sedang di atas mimbar membaca khutbah. Itu dilarang membaca apapun, apalagi bercanda. Baca Quran pun tidak boleh, kecuali dalam hati. Kecuali dalam hati. Di situ sering dibaca kalimat itu, hadis yang riwayatnya Imam Bukhari. Bahkan kalau di daerah Jawa, kalimat tersebut yang membaca itu Bilal ketika khotib mau naik mimbar. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsit wal imamu yakhtubu. Jawabannya faqat lagaut. Idza qulta, jika engkau mengatakan li sahibika kepada sahabatmu amsit, padahal wal imamu dan imam yakhtubu sedang baca khutbah. Jadi maksudnya gimana? Ketika khutbah jangan bicara sepatah kata pun. Bahkan kalian menegur temanmu, "Woi, diam, jangan berisik." Khotib lagi membaca khutbah. Itu dilarang. Kalau ngasih nasihat pakai isyarat. Pakai isyarat. Jangan mengeluarkan kalimat walaupun dengan satu kalimat. Angsit, diam. Kalau seperti itu jawabannya faqat lagot. Jum'ahnya sia-sia. Sholat Jum'ahnya sia-sia. Maksudnya Jum'ahnya sia, apa sholatnya nggak sah? Sholat Jum'ahnya sah, cuman pahalanya tidak ada. Karena khutbah Jumat itu bagian daripada sholat Jumat 2 rakaat. Yang sawah rakaat itu ditambal dengan khutbahnya imam. Berarti kalau umpamanya kita lagi sholat Jum'ah ngobrol, khotibnya lagi baca khutbah ngobrol, berarti Jumatnya faqat lagot, enggak ada
pahala. Wal hasil dosa. Ada mengatakan itu dosa. Kalau dosa tadi sholatnya 2 rakaat dapat pahala, kemudian yang khutbahnya kena dosa, berarti pahala itu dosa hilang. Berarti apa? Pahala apa? 1 diambil 1 0, nggak dapat sama sekali. Ya. Banyak sih. Kadang-kadang Jumat nih udah selesai sholat ini imam datang nih. Maksudnya cuma sholat yang 2 rakaatnya aja. Baik ada sering terjadi begitu. Gimana? Jadi ngikutnya yang 2 rakaatnya doang, khutbah kagak ikut. Gitu. Oh itu ya. Karena apa? Jumatnya masuk. Nah, Jumatnya masuk, teman itu tadi tidak dapat pahala. Karena khutbah ini adalah apa? Penggantinya 2 rakaat. Mestinya kan sholat zuhur 4 rakaat. Karena Jumatnya itu 2 rakaat, itu ditutup dengan khutbahnya imam. Apalagi bercanda, baca Quran aja nggak boleh. Gimana lagi khotib baca khutbah main HP ya, main HP. Walaupun seperti itu tetap masuk kategori apa? Masuk kategori menyanyiakan sholat, pahalanya sholat Jumat. Kalau umpamanya orang yang diikutin sholatnya doang, khotibahnya nggak ikut, itu tadi Pak, sama juga, dia tidak mendapatkan pahalanya sholat Jumat. Sholat Jumatnya sah, tetap sah, cuman dia tidak mendapat pahalanya sholat Jumat. Ya. Ya. Kalau kita datang ke masjid, ini sholat yang kiri ya? Ya. Saat kita datang ke masjid sudah mulai sholat. Kita nggak tahu itu karena kita dengeran takbirnya udah lama belum. Nah, begitu kita masuk untuk jadi makmum di situ, kita mengejarnya untuk bacaannya iftitah atau Fatihah. Karena di situ ada biasanya untuk juga takbir iftitah dulu ya. Cuman di sini kan Fatihah itu wajib, tapi kan nggak mengejar Fatihahnya. Karena kita nggak tahu nih ini kalau cuma kita takbir dia sudah ruku imam, kita belum membaca Fatihah sama sekali. Ya. Karena di situ wajib. Apa baiknya langsung Fatihah atau tetap iftitah dulu gitu? Ya, berarti ya. Ya. Ada sholat, ada pertanyaannya sholat jamaah yang waktunya sir, zuhur atau asar. Jamaah tersebut datangnya belakangan. Ketika takbir Allahu Akbar, baca iftitah apa langsung Fatihah? Nah, karena iftitah ini sunnah, Fatihah wajib. Kalau kita membaca iftitah nanti waktunya habis baru baca bismillahirrahmanirrahim, baru dapat 2 ayat 3 ayat imamnya ruko. Makanya ketika kita tidak mengikuti dari awal, iftitah tinggalkan. Ketika Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baru kita membaca 3 ayat 4 ayat imam ruku, harus ngikutin ruku. Berarti kita masuk kategori makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang waktunya untuk membaca Fatihah tidak cukup. Gitu Pak ya, maksudnya ya. Berarti iftitah tinggalkan, kita ngejar Fatihah. Nah, untuk itu kalau untuk jamaah sholat asar, sholat zuhur, siapapun yang menjadi imam untuk takbir intiqalnya supaya keras supaya jamaah yang lain itu mendengarkan. Apalagi kita sudah sholat zuhur, imamnya takbir intiqalnya pelan, di belakang ada anak-anak yang bercanda, berisik, suaranya tertutup oleh suara bercandaan anak. Makanya untuk yang imam sholat zuhur, sholat asar, supaya takbir intiqalnya keras,
Allahu Akbar supaya jamaah yang di jauh kedengeran. Apa kita cukup ya? Satu lagi ya. Ya. Kalau terjadi pada saat imam begitu, ada kesalahan di imam, bukan kesalahan Rakaat. atau rakaat Ya. Sementara di belakang imam ini nggak ngerti atau nggak tahu gitu kan. Tapi yang itu di sebelah sana, subhanallah. Yang dekat belakang imam ini nggak tahu nih, ini salah apa enggak ya? Nah itu yang lain tuh ngikut. Sebenarnya patokannya yang di belakang imam atau siapa langsung yang menyebut subhanallah itu kan. Kalau saya seperti itu. Nah, makanya untuk sholat yang di belakang imam, itu usahakan kira-kira apabila imamnya ini udzur bisa menggantikan. Nah, kalau tidak bisa menggantikan, jangan di belakang imam, gitu kayak. Nah, umpamanya, ya di belakang imam. Berarti kalau umpamanya Pak Junjung nih, kalau umpamanya ya Pak imamnya Pak Jono ada udzur, tiba-tiba dia dapat 1 rakaat, dia batal. Pak Junjung sanggup nggak jadi imam? Loh. Kalau nggak sanggup jadi imam, jangan di belakangnya imam. Itu Pak ya, jangan di belakangnya imam. Siapa mereka orang yang di belakang imam? Yang kira-kira nanti kalau imam bermasalah, kita sanggup bisa menjadi penggantinya imam. Jadi apabila tadi imam salah, siapa yang berhak menegur? Semua jamaah berhak menegur. Semua jamaah berhak menegur. Cuman kalau udah satu ada yang menegur, jangan semuanya subhanallah semuanya. Yang belakangnya udah subhanallah, yang samping kanan kiri belakang ikut subhanallah. Cukup salah 1-2 orang yang menegur subhanallah. Kalau subhanallahnya, ingat baca subhanallahnya ini juga tujuannya membaca tasbih. Jangan tujuannya niatnya menegur imam. Kalau niatnya menegur imam, nggak boleh, nggak boleh. Niatnya tetap membaca tasbih, walaupun diniati dengan menegur imam, tapi ada niat membaca tasbih. Nah, kemudian ada gambar lagi. Umpamanya, sholat zuhur 4 rakaat. Contoh Pak ya, sholat zuhur 4 rakaat, sholat jamaah. Imamnya baru 3 rakaat, pandangannya imam sudah 4 rakaat, duduk tahiyat akhir, nggak ada yang menegur. Ada ya? Nggak ada yang menegur. Mau baca tasbih subhanallah, mau ya belakang juga, saya juga ragu-ragu juga gitu ya. Ragu-ragu juga. Ini sudah 4 apa 3? Semua yang lain nggak ada. Nah, gitu kan Pak. Akhirnya imam salam, assalamualaikum. Jamaah yang di belakang sahur, Pak kayaknya baru 3 rakaat. Setelah salam, Pak kayaknya baru 3 rakaat. Gimana kalau terjadi seperti ini? Pernah Pak alami? Belum pernah. Kalau ada kejadian seperti ini, langsung imam bangun lagi walaupun sudah diselingi kalimat kata-kata, Pak kayaknya baru 3 rakaat. Imam sendiri juga tadi ragu, ini 3 apa 4 ya? 3 4 ya gitu. Imamnya ragu, makmumnya nggak ada yang negur. Itu bagaimana kalau terjadi seperti itu? Pak kayaknya baru 3 rakaat. Berarti imam langsung bangun lagi merusak 1 rakaat walaupun sudah diselingi pembicaraan yang lain, asal tidak terlalu lama. Kalau sudah terlalu lama sudah wiridan, baca istighfar. Hah?
kembali keyakinan imam. Oh ya benar, baru 3. Nah, baru 3 berarti harus bangun lagi, meneruskan lagi. Gitu Pak ya. Ya. Ikhtiar menganut imam. Berarti ada yang menurut berarti benar. Nah. Masuk Pak ya. Kalau ada kejadian masih 5 menit lagi. Ya. Sana dulu. Masih berkaitan dengan sholat. Kalian sudah bicarakan kalau imam membaca bacaan, tapi Benarkan ya. jangan kalau imam membaca surat itu membaca Al-Fatihah, mendingan kita ambil. Nah, tadi kan ketika sholat jamaah tidak makmum tidak boleh membaca Al-Quran selain Fatihah. Kapan membacanya Fatihah makmum? Maksudnya gitu ya? Kapan baca Fatihahnya makmum? Baca Fatihahnya makmum itu yang penting ketika kalian membaca Fatihah tidak waktunya cukup sampai kita bisa mengikuti rukunya imam. Rukunya imam. Umpamanya kita sudah membaca surat, kita bacanya Fatihah pelan. Imam baca suratnya sudah selesai, baca Fatihahnya belum selesai. Nah, umpamanya kita tahu imamnya baca suratnya Qul huwallahu. Nah, ya kan? Baca cepat lagi. Itu kayak kita baru baca 3 ayat, imam sudah ruku. Ya berarti apa? Ini makmum tidak membaca Fatihah. Berarti kalau tidak membaca Fatihah dikategorikan meninggalkan rukun sholat. Untuk itu kapan waktu bacanya Fatihah makmum? Diperkirakan kalau makmumnya ini bacanya suratnya panjang, ya berarti nanti kita membacanya surat Fatihah setelah imam baca Fatihah. Kalau imamnya biasanya baca suratnya pendek, ya berarti kita ikutin di tengah-tengah imam baca Fatihah, kita ikutin baca Fatihah. Imam sampai amin waladhdallin, kita baru setengah, nanti terusin lagi. Itu Pak ya. Pokoknya usahakan kita membaca Fatihah waktunya cukup sampai imam sebelum ruku. Nah, berarti yang bisa mengatur, bisa menyesuaikan hanya diri kita sendiri. Gitu Pak ya. Boleh baca Fatihah, asal tidak mendahului Fatihahnya imam gitu ya. Asal tidak boleh nyalip gitu ya. Tidak boleh nyalip Fatihahnya imam. Imam baru dapat 2 ayat, kita nyusul alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Asal waladhdallin jangan nyalip imam gitu Pak ya. Ya, waladhdallin jangan nyalip imam. Masuk Pak ya? Cukup ya? Jadi itu biasanya sholat tarawih Pak ya? Nah, sholat tarawih udah sampai pertengahan Fatihah kita baca Fatihah. ya, pokoknya kalau sholat tarawih kan cepat. Imam baru baca 2 ayat, langsung kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai pertengahan nanti bisa lewat lagi gitu ya. Imam baru baca 2 ayat, langsung kita ikutin alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin, imam baca waladhdallin, kita belum sampai ikutin amin, nanti diterusin setelah amin gitu Pak ya. Ya. Apa sih? Ya. Ya. Ini juga ada mewakili yang lain. Ya. Berkaitan yang kembali sholat Jumat Pak. Jadi kalau sholat sudah berlangsung kan, itu kan kita tidak boleh bicara, nggak berpahala kan. Jadi harus diam dan dimakan. Nah kalau kita ketiduran itu berpahala kan? Nah, gini. Lebih baik ada yang mengatakan daripada kita ngomong ketika khutbah itu apa? Khutbah berjalan tapi dengan catatan. Gimana ketika lagi khutbah kita tidur? Kalau ketiduran nggak jadi masalah, ngantuk lama-lama tidur.
nggak jadi masalah. Tapi kan tadi kita pernah sempat mengikuti waktu khutbahnya khotib. Nah, cuman durasinya tidak sampai full. Kalau kita cuman ngantuk akhirnya ketiduran, nggak jadi masalah, tetap mendapat pahalanya sholat Jumat, tidak masuk kategori fakot lagout. Untuk itu makanya untuk khutbah Jumat, ya untuk khutbah Jumat ini untuk imam yang baca khutbah tidak perlu lama-lama, baca khutbah setengah jam. Wah, sedang apalagi di masjid situ banyak karyawan. Khutbah paling maksimal udah 15 menit, maksimal mentok 20 menit. Ya, lebih cepat lebih baik gitu Pak ya, lebih cepat lebih baik. Walaupun itu khutbahnya bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya banyak, ya sama aja gitu. Gitu Pak Sisa. Tadi tetap sholatnya sah, cuman kalau kita tidak ketemu khutbahnya Jumat nggak dapat pahalanya Jumat. Tapi kalau orang tidak sholat Jumat harus diganti dengan sholat duhur. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan sholat Jumat diganti sholat duhur, kena hukum dosa. Tapi kembali lagi kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat itu ada faktor apa? Kalau dengan unsur kesengajaan itu yang tidak boleh. Kalau tidak unsur tidak sengaja, karena waktu di perjalanan kita nggak bisa ngebut, nggak bisa apa, itu agama masih mentolerir, nggak jadi masalah Pak. Jadi ya jangan buru-buru ya. Cukup Pak ya. Berarti untuk sunnahnya mandi yang pertama tadi membaca bismillah, baru baca bismillah udah 1 jam nih Pak ya. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Wal wudu'u wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya fatahu ya alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la lam tana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min dhanin la tajaba min sari dalil arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhihi jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli rizqi wa ahli Qur'an wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli sari wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.